Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kembali saya menyapa Anda semua lagi. Semoga perjumpaan kita tetap membawa kebaikan bagi kita semua, menjadi jalan bagi turunnya hidayah dan perkenan Tuhan kepada kita semua. Melanjutkan pembahasan kita sebelumnya tentang arsitek, pada kesempatan ini kita akan bahas dari segi bagaimana karakter seorang arsitek. Sebetulnya bila kita membahas apa itu karakter, kita akan ada dalam kuliah psikologi 1 semester sendiri. Tapi secara sederhana, apa yang kita pahami sebagai karakter adalah sifat, cara berpikir, dan berperilaku seseorang yang menjadi ciri khas individu atau kumpulan individu. Di dalamnya dipengaruhi oleh sikap, sistem kepercayaan, emosi, kebiasaan, konsep diri, dan pendidikan serta lingkungan. Manusia arsitek tentu beragam. Kita sudah mahfum akan hal itu. Tapi karena aktivitas, pendidikan, kebiasaan, dan tuntutan profesinya, sedikit banyak membentuk karakter seorang arsitek. Kalau ada perdebatan apakah karakter itu bawaan lahir atau dibentuk oleh perjalanan hidup, kita bisa simpulkan dua-duanya. Karakter sebetulnya merupakan ciri dasar seseorang yang ketika usia dini merupakan potensi yang ada dalam diri dan akan semakin terbentuk ketika perjalanan hidup menggosoknya. Secara default, manusia memiliki beragam sifat bawaan. Nanti ada sifat-sifat itu yang lebih menonjol dari yang lain karena perjalanan hidupnya. Demikian juga arsitek. Potensi-potensi diri tertentu akan semakin terasa sehingga secara umum, karakter yang dimiliki arsitek dapat dikenali. Nah, karakter arsitek sebagai berikut. Yang pertama, kecenderungan pada estetika. Bila Trinitas Vitruvius kita gunakan sebagai acuan, memang seorang arsitek akan berpikir ketiga prinsip itu: firmitas, utilitas, dan venustas. Struktur, fungsi, dan estetika secara simultan. Tapi tetap saja ketika mengembangkan rancangan, untuk struktur ada insinyur sipil yang lebih berperan. Ketika bicara kenyamanan dan fungsi, ada insinyur mechanical electrical yang akan merancang lebih detail. Arsitek sejak awal memang memiliki ketertarikan dari sisi estetika, yang merupakan turunan unsur seni dari sebuah bangunan. Keindahan memang salah satu unsur estetika, tetapi estetika tidak hanya berarti keindahan saja, tetapi segala yang bisa diserap rasa, tuangan dari sebuah nilai, pesan, pengejawantahan, konsep dari dunia ide ke wujud yang bisa diindrahi. Estetika itu gelora rasa, sukma yang berwajah, gairah dalam deretan batu bata, kesunyian dalam tetes air di atas batu, atau cinta yang melegenda berupa istana. Begitu diantaranya estetika menggambarkan makna. Kemudian karakter yang kedua, kemampuan komunikasi yang baik. Selama pendidikan sampai dengan pekerjaannya, arsitek selalu berhubungan dengan bagaimana mengkomunikasikan rancangannya kepada pihak lain. Bila di bangku kuliah dia harus meyakinkan dosen atau asisten dosen, maka di dunia kerja dia harus mengerahkan segala kemahiran naratif, deskriptif, persuasif, bahkan argumentatif, baik kepada rekan kerja, anak buah, atasan, klien, pemerintah, maupun pihak-pihak lain yang berhubungan dengan terwujudnya ide yang ada di dalam benaknya.
Ide, gagasan, dan konsep ini memang dituangkan dalam bentuk grafis maupun model. Tapi bagaimana mengkomunikasikan gambar dan maket itu dengan lebih dapat mencapai tujuan, kemampuan komunikasi memiliki peran sentral. Karena tuntutan ini, arsitek menjadi tertempa, sehingga skill ini semakin mengkilat dari hari ke hari. Ini adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan, kemampuan meyakinkan orang, yang dari sisi tertentu merupakan kemampuan profetik. Kenapa? Karena utusan Tuhan atau nabi juga memiliki kemampuan ini. Istilahnya sifat tablek, yaitu kepintaran berkomunikasi, menyampaikan risalahnya. Seperti yang rekan-rekan sudah tahu, sifat nabi itu ada 4. Sidik, amanah, tablek, fatona. Jujur, dapat dipercaya, komunikatif, dan cerdas. Saya kira sifat ini baik juga bila bisa diadopsi oleh arsitek. Jujur, dapat dipercaya, komunikatif, dan cerdas. Cocok sekali untuk atribut arsitek. Karakteristik yang ketiga menonjol dalam kepemimpinan. Sebagaimana definisi awal, arsitek adalah master builder. Walaupun pada masa kini posisi itu bukan otoritas tunggal, tetapi fungsi arsitek masih sangat menentukan. Sebagai perancang dari awal proyek direncanakan, dia memiliki kelebihan dari segi pengetahuan, hubungan dengan para pihak yang terjalin sedari awal, dan posisinya dalam memutuskan berbagai integrasi antar kepentingan. Dengan posisi ini, arsitek secara alamiah mengendalikan arah rancangan, bagaimana sebuah bangunan direncanakan dan dikerjakan. Saya mengalami hal tersebut dalam proyek-proyek yang saya jalani. Memang, secara alamiah kita akan terdorong untuk menjadi dirijen di antara para ahli di bidang lainnya. Karena kita yang memiliki pengetahuan terkait rancangan dan mengarahkan kemana rancangan harus diselesaikan. Adapun berhadapan dengan kontraktor, manajemen konstruksi, maupun pengawas, posisi kita sebagai arsitek juga di depan. Karena kita yang menentukan apakah sebuah pekerjaan sudah sesuai dengan perencanaan atau belum, diterima atau belum. Kemudian karakteristik yang keempat, penguasaan persoalan secara holistik. Kembali Vitruvius berkata bahwa arsitek dituntut untuk menguasai berbagai ilmu dan bermacam-macam pengetahuan. Dalam pekerjaannya, arsitek mewadahi suatu aktivitas di mana dia harus mendalami setiap kegiatan yang ada di sana agar dapat merancang wadah kegiatan sesuai kebutuhan dan keinginan pengguna. Kalau sedang mendesain rumah sakit, dia akan mempelajari manajemen rumah sakit, organisasi yang ada di dalamnya, aktivitas dan kebutuhan dokter, bidang-bidang keperawatan, di samping pengetahuan umum terkait utilitas rumah sakit, segala peraturan dan standar kesehatan, pengetahuan mengenai pelayanan medis dan non-medis, dan seterusnya. Demikian juga bila mendesain hotel, pertokoan, rumah ibadah, dan lain-lain yang kesemuanya perlu dipelajari segala hal yang melingkupi objek yang akan dibangun. Maka tidak heran bila dia memiliki pengetahuan yang paling komprehensif dibanding dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proyek tersebut. Kemudian karakter yang kelima, memperhatikan detail. Pada banyak bidang lainnya, arsitek juga memastikan bahwa rancangannya dikerjakan sesuai dengan gambar sampai dengan hal sekecil-kecilnya.
Bahkan gambar kita itu bisa sampai skala 1:5 untuk detail railing tangga atau pegangan pintu. Karena detail-detail kecil dalam arsitektur dapat mempengaruhi kualitas bangunan secara keseluruhan. Maka oleh itu, Miss van der Rohe berkata, God is in detail. Kalau kita hubungkan dengan karakter sebelumnya, berarti arsitek ini memiliki pengetahuan yang komprehensif secara global, tetapi juga memiliki kemampuan menukik pada detail-detail yang diperlukan pada hal-hal tertentu. Kemudian karakter yang keenam, solutif. Sehari-hari pekerjaan arsitek adalah menyelesaikan persoalan. Persoalan ini bisa di atas meja gambar ataupun dalam hubungan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tumpukan PR berupa masalah-masalah ini membuat arsitek terbiasa untuk berpikir bagaimana agar PR ini tidak semakin menumpuk. Oleh karena itu, ia diselesaikan. Bekal-bekal karakter yang disebutkan sebelumnya membantu arsitek dalam memberi solusi-solusi. Kita disodorkan persoalan. Otak kita akan otomatis menggambarkan berbagai alternatif penyelesaian lengkap dengan plus minusnya. Berpikir secara grafis. Dengan demikian, arsitek dapat lebih sigap dan solutif. Tetapi kemudian ada karakter yang ketujuh, ego yang besar. Kata ego di sini maksudnya adalah konsep individu terhadap dirinya, rasa sadar akan dirinya sendiri. Ego seperti pisau bermata dua. Dia diperlukan arsitek untuk melahirkan kreativitas dan penemuan jati diri desain, yang bagi sekian arsitek sangat penting. Tapi di sisi lain, karakter arsitek yang satu ini dapat memberi kesan angkuh, mau menang sendiri, dan susah untuk kompromi. Oleh karena itu, seringkali seorang arsitek memiliki kecenderungan nekat, keras kepala, dan menentang siapa saja, bahkan atasannya. Maka diperlukan ketepatan porsi dan keseimbangan dalam penggunaannya, karena di porsi tertentu dia dibutuhkan, tapi pada takaran tertentu dia dapat menjadi negatif. Maka seperti yang saya sampaikan baru saja, perlu porsi yang pas. Yang saya yakin untuk menentukan itu dalam pelaksanaannya tidaklah mudah. Tapi saya kira kita dapat terus berlatih agar dapat menemukan formula yang tepat bagi kita. Karakter yang ke-8, berpikir kritis. Merancang pada dasarnya adalah berpikir kritis. Karena setiap garis yang ditorehkan arsitek tidak lain kemudian diikuti oleh pertanyaan-pertanyaan kritis oleh arsitek sendiri. Jadi ketika merancang, otak dan hati arsitek ramai betul laksana pasar malam. Ketika bidang didesain, dilawan pikiran, memangnya tidak membuat ruang jadi sempit. Bagaimana kalau bidangnya transparan saja? Apa tidak sebaiknya ruang diletakkan di sudut bangunan yang lain? Kira-kira nanti warna dindingnya apa ya? Dinding ini nanti akan memiliki kesan magis kalau dipasangi lukisan Basuki Abdullah kayaknya. Dan sebagainya dan seterusnya. Begitulah pasar malam itu berlangsung. Karena terbiasa berpikir kritis seperti itu, secara naluriah, arsitek akan mudah menemukan kelemahan-kelemahan dari desain arsitek lain, atau pendapat insinyur struktur, atau argumentasi pihak-pihak lain yang sedang berhadapan dengannya. Berpikir kritis tentu bagus, tapi sebagaimana kebanyakan hal di dunia, semua harus dengan takaran yang tepat. Bila overdosis, maka sikap kritis ini membuat arsitek menjadi pribadi yang menjengkelkan. Segala hal dikritisi sehingga kesannya selalu negative thinking. Gabungan sikap kritis dengan karakter-karakter di atas tadi
seperti luasnya pengetahuan, jiwa kepemimpinan, dan ego yang besar membuat arsitek menjadi mendominasi dan lagi-lagi dapat membuat dia arogan. Di situ arsitek harus berhati-hati. Karakter yang ke-9, multitalenta. Berbagai bekal yang disebutkan di atas membuat seorang arsitek sebetulnya seorang yang mampu mengerjakan berbagai macam pekerjaan, bahkan yang di luar disiplin yang ditekuninya. Karena itu di samping faktor-faktor yang lain lagi, banyak sarjana arsitektur yang berkiprah di profesi bukan arsitek. Dulu Profesor Hasan Purbo dari ITB mensinyalir bahwa angka sarjana arsitektur yang bekerja sebagai arsitek hanya 25% saja. Hasil dengan nilai lebih besar dikemukakan Profesor Siddhartha dari Undip yang menyebut angka 40%. Keduanya dari era tahun 1990-an. Data mutakhir, yaitu dari tahun kemarin 2020, disampaikan Prof. Yandi dari UI, menyampaikan angka yang lebih optimis, yaitu sekitar 50-60% sarjana arsitek yang bekerja di bidangnya. Dari data-data tersebut, kebanyakan orang kemudian prihatin, seolah menunjukkan pendidikan arsitektur tidak berhasil, atau minimnya lapangan kerja bagi arsitek, atau tidak menariknya prospek profesi arsitek. Bisa jadi semua pendapat itu benar, tapi kalau saya melihat dari sisi bahwa sarjana arsitektur ini memiliki multi kompetensi, sehingga diperlukan di berbagai lapangan pekerjaan. Sarjana arsitektur memiliki kemampuan komunikasi yang baik yang merupakan nadi banyak profesi. Kemampuan komunikasi ini nantinya berpengaruh pada hal-hal lain seperti kemampuan negosiasi, kemampuan menyatukan pendapat, yang kesemuanya itu pada gilirannya berpotensi menjadikan yang bersangkutan pemimpin. Bank butuh tenaga yang menilai bangunan, appraisal, maka dibutuhkan sarjana arsitektur. Pemerintah butuh tenaga untuk menata kota dan bangunan, maka sarjana arsitektur menjadi ASN, aparatur sipil negara. Developer butuh sisi visioner sarjana arsitektur, maka sarjana arsitektur juga berkiprah di bisnis properti. Demikian seterusnya. Industri cat butuh, industri furniture butuh, industri keramik butuh, dan seterusnya. Apakah jadinya mata kuliah yang telah ditempuh jadi sia-sia? Tentu saja tidak. Semua mata kuliah, baik yang berupa teori maupun studio perancangan, tetap berguna bagi profesi-profesi itu. Kita harus melihat bahwa segala mata kuliah itu menjadi kelebihan sarjana arsitektur karena mereka terlatih untuk belajar sekaligus praktek, kognisi terasa, tapi mental dan emosi juga ditempa. Sarjana arsitektur terbiasa dalam kondisi di bawah tekanan, karena rata-rata kuliah maupun tugas-tugasnya jenis yang menghabiskan waktu. Sama halnya, lulusan pesantren tidak harus menjadi guru ngaji atau dai kan. Tapi ilmu dan mental yang tertempa dan juga akhlak yang selalu terjaga membuat mereka bisa unggul dalam hal tertentu di bidang-bidang lain. Sama, arsitek juga demikian. Kemudian karakter yang ke-10, pekerja keras. Ini lanjutannya. Arsitektur merupakan bidang di mana kegiatan di dalamnya membutuhkan waktu yang lama, waktu yang panjang, a time consuming. Ini mulai dari periode perkuliahan sampai dengan di dunia kerja. Ketika Anda kuliah arsitektur, berbeda dengan jurusan lain, Anda akan memiliki waktu lebih sedikit beraktivitas di luar perkuliahan. Makanya jarang yang ikut HMI atau PMII atau organisasi kemahasiswaan di luar kampus. Mereka dibebani sekian tugas-tugas dan tugas-tugas itu membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya.
Demikian juga ketika sudah di dunia kerja. Ketika akan membuat konsep rancangan, dia harus membaca sekian referensi, mewawancarai sekian pihak, meneliti lahan rancangan secara seksama, dan nantinya menyusun dalam sebuah narasi yang dapat diterima dengan mudah oleh klien. Kesemuanya itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Oke, lanjut ke karakter yang ke-11, kreatif. Ini merupakan karakter yang kuat pada arsitek karena dia memang berada di bidang yang membutuhkan solusi-solusi baru yang tidak secara umum tersedia. Sekian persoalan harus dia selesaikan dalam, misalnya menyelesaikan rancangan rumah. Dan penyelesaian rancangan itu tidak ada rumusan pastinya. Karena menyangkut sekian banyak parameter, asumsi dasar, dan kondisi aktual yang melingkupinya. Berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, karakter arsitek moody. Ini maaf saya menggunakan istilah yang belum ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau di psikologi biasanya diartikan sebagai kondisi seseorang yang sedang murung, sedih, tidak nyaman. Tapi dalam konteks karakter arsitek ini dimaksudkan kondisi seseorang yang kesulitan untuk menemukan suasana hati yang memungkinkan suatu kreativitas ide muncul. Ini adalah kondisi yang dialami oleh semua orang yang berkecimpung di bidang kreatif. Kita mau merancang sebuah museum misalnya, tapi ketika ada di depan komputer atau meja gambar, ide macet, imajinasi cupet, semua pipa kreativitas untuk merancang mampet. Rasanya semua arsitek akan mengalami ini. Karenanya, walau ini merupakan ciri yang cenderung negatif, tidak kita sukai, tapi perlu diketahui sebagai salah satu karakter profesi arsitek, sebagaimana profesi yang bergantung pada kreativitas lainnya. Kalau rekan-rekan bertanya ke psikolog, biasanya saran yang diberikan untuk mengatasi itu adalah tidur yang berkualitas, olahraga, manajemen stres, dan menghindari kafein serta alkohol. Ya barangkali bisa saja berhasil. Saya punya beberapa tips dari pengalaman saya. Kalau nanti Anda mengalami hal tersebut, pertama, lakukan hal lain dulu. Cari hal lain yang merupakan kegemaran Anda. Nonton film, baca komik, atau masak, atau yoga, atau olahraga, atau jalan-jalan sebentar, atau bermain dengan hewan piaraan. Apa saja, asal membuat suasana lain. Tapi jangan keterusan, segera kembali untuk memulai berkreasi. Yang kedua, benar yang tadi, tidur bisa jadi dapat menjadi solusi. Take a nap lah, tidur sebentar, agar rasa dan pikiran tidak penat. Seringkali ini bisa berhasil. Kemudian yang ketiga, bagi banyak orang bisa melakukan ritual keagamaan. Ini juga seringkali membantu. Ambil air wudhu, sholat atau meditasi, atau baca kitab suci, dan semacamnya. Rekan-rekan, demikian tadi itu rentetan karakter-karakter yang ada pada seorang arsitek. Urian itu semoga membantu kita lebih mengenali profesi arsitek. Atau bagi yang sedang akan menjadi arsitek, menjadi tahu apa yang akan dihadapi dan dialaminya nanti. Kita akan lanjutkan lagi paparan ini insya Allah pada topik-topik berikutnya. Semoga paparan yang barusan kita ikuti ada manfaatnya bagi saya dan Anda. Dan apapun yang saya paparkan, seperti biasa, hanya Tuhan pemilik kebenaran sejati.
Salam hangat untuk orang-orang terkasih Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.